Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kita, Edi Prayitno. Kali ini saya akan membahas sebuah perlakuan yang tidak pantas ya, yang dilakukan oleh orang-orang di Eropa, terutama terhadap perlakuan mereka terhadap umat muslim selama bulan Ramadan ini, di mana mereka di Belanda dan Jerman saat ini di beberapa kota, bahkan disebutkan ada 12 kota, melakukan sebuah intimidasi. Dan intimidasi ini adalah dia melakukan hal yang konyol ya, dia melakukan hal yang aneh sekali, yaitu melakukan panggang babi di depan masjid selama berbuka puasa dan selama bulan Ramadan ini, sebulan penuh. Jadi mereka ini ada-ada saja mengintimidasi, jadi membakar babi, kemudian biar asapnya itu masuk ke dalam masjid, biar mereka terganggu selama bulan Ramadan. Dan ini dilakukan di setiap menginjak berbuka puasa. Dan juga saat ini tinggal di Jerman dengan alasan dia diintimidasi di Indonesia sebagai minoritas, pelanggaran HAM dan sebagainya. Kemudian dia berlindung di sana meminta suaka, seperti halnya yang dilakukan oleh juga Saifuddin Ibrahim, koleganya itu. Dia juga saat ini lagi berancang-ancang, bahkan menurut pengacaranya Bapak Kamarudin, si Saifuddin Ibrahim ini akan menyeberang juga ke Eropa untuk perlindungan, meminta suaka dan juga melaporkan ada pelanggaran HAM. Dia bilang, dia seringkali mengatakan bahwa orang-orang mereka atau orang-orang Kristen ini mempunyai toleransi yang tinggi. Dia sering menuduh umat Islam ini anti toleran, dan mereka sering mengagung-agungkan bahwa di Eropa itu, di sana ada kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, bahkan mereka di sana dihormati, melakukan ibadah apa saja diperbolehkan. Bahkan di sana dia bilang toleransinya sangat tinggi. Apakah betul seperti itu? Ternyata tidak sama sekali. Di Eropa, di Belanda, terutama di beberapa negara Eropa sana, perlakuan mereka terhadap kaum minoritas ini adalah umat Islam, sama saja perlakuannya. Mereka di sana mayoritas juga sewenang-wenang. Dia sering menindas orang Islam, bahkan sering mengintimidasi, bahkan dia melakukan ini terang-terangan, dan itu dilindungi oleh pemerintahan mereka. Apakah ini mengatasnamakan kebebasan berekspresi? Adalah sebuah berita yang ditulis di Tribun News ya, kemarin pada tanggal 3 April 2022. Ini ada kelompok membenci Islam di Jerman menggelar aksi pengusiran orang Islam di Jerman. Bayangkan, dia melakukan aksi pengusiran orang Islam di Jerman. Kemudian di dalam tribunpekanbaru.com, di sana dimuat sebuah berita bahwa adalah sebuah organisasi ya, yang namanya Pegida, yaitu Patriotic Europe Against the Islamization of West. Jadi kelompok pembenci Islam di Belanda ini akan menggelar acara babi guling di depan masjid di sejumlah kota di Belanda selama bulan Ramadan tahun 2022 ini. Pegida sendiri mengatakan acara itu merupakan bagian dari agenda provokatif mereka untuk mengintimidasi warga muslim di Belanda. Jadi mereka terang-terangan ingin mengintimidasi kaum muslim di Belanda supaya terganggu selama beribadah bulan Ramadan, yaitu dengan cara pesta babi guling dan juga pesta babi bakar di depan masjid, biar asapnya masuk dan orang-orang muslim yang pastilah mengharamkan makanan babi akan terganggu dengan asap masakan ini ya. Ini ditulis di beberapa media di Indonesia, terutama di awal-awal bulan Ramadan ini.
Dan si Pegida ini melakukan bukan hanya di tahun 2022 ini saja. Kalau kita melihat jejak kasusnya itu dimulai tahun 2017, 2018 juga ada, 2018 sampai 2022 saat ini. Jadi mereka selalu eksis di setiap bulan Ramadan dan selalu mengganggu umat muslim, karena umat muslim di sana minoritas dan mereka mayoritas. Mereka sewenang-wenang, mereka melakukan penindasan terhadap umat muslim di sana dengan cara mengintimidasi, membakar babi di depan masjid selama bulan Ramadan. Di dalam tribun pekanbaru.com di sana diceritakan Pegida ini sengaja melakukan acara itu bertepatan dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun 2022 ini. Ini sengaja melakukan acara itu bertepatan dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun 2022 agar umat Islam di Belanda ini terganggu dan terintimidasi. Menurut Pegida, acara babi guling ini itu akan diadakan di depan masjid pada waktu berbuka puasa di 12 kota di seluruh negeri. Jadi menurut berita, Pegida ini adalah kelompok radikal anti-Islam dan organisasi ini dibentuk tahun 2014. Pegida pertama kali didirikan di Dresden, Jerman. Jadi di Jerman saat itu anggotanya sebanyak 350 orang. Pada awal 2015 jumlah anggota Pegida ini sudah berkembang banyak menjadi 25.000 orang di Jerman waktu itu ya. Saat ini Pegida sudah menyebar, bahkan sudah menyeberang ke negara Belanda, dan terutama dilakukan oleh orang-orang yang fobia terhadap agama Islam atau fobia terhadap orang-orang muslim. Dan kelompok-kelompok anti-Islam atau orang asing yang beragama Islam ini di Jerman dan Eropa saat ini sangat berkembang pesat. Jadi siapa bilang mereka mempunyai toleransi yang tinggi, ternyata perlakuan mereka terhadap umat minoritas sama saja, bahkan sangat keterlaluan. Dan anehnya ini dibiarkan oleh pemerintah di sana, dan ini tidak ditindaklanjuti atau diambil tindakan, seakan-akan keberadaan mereka ini dilindungi. Nah, setelah kita tahu hal ini, siapa bilang di Eropa memegang toleransi tinggi? Ternyata mereka melakukan pesta membakar babi di depan masjid selama bulan puasa satu bulan penuh. Bayangkan kelakuan mereka ini. Padahal di dalam kitab suci mereka, nah ini kalau kita kalau kita membahas kitab suci mereka di dalam Bible, pastilah mereka ini adalah orang-orang Kristen. Di Eropa kebanyakan orang-orang Kristen karena di sana mayoritas orang-orang Kristen. Dan padahal larangan memakan babi ini di kitab mereka itu ada, dan anehnya larangan ini dia langgar. Adalah sebuah keniscayaan ya, bahwa di dalam kitab suci mereka sebetulnya memakan babi itu tidak boleh, dilarang, tetapi mereka melanggar, bahkan mengintimidasi umat muslim bahwa mereka bebas memakan babi. Bahkan mereka memamerkan ketololannya di depan umat muslim, bahkan dia bakar di depan masjid, padahal dia sendiri melanggar melakukan pelanggaran syariatnya dia, yaitu tidak boleh makan babi. Apakah ada ayatnya? Ada, di dalam Alkitab ada itu larangan untuk memakan babi. Pada mulanya kitab suci yang melarang ini adalah kitab sucinya orang Yahudi, dimana kita tahu kitab suci orang Yahudi itu dinamakan Tanakh ya, Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Kitab suci orang Yahudi jelas di sana melarang orang makan babi. Sedangkan orang Kristen sampai hari ini, kenapa mereka melanggar aturan di dalam kitabnya sendiri? Karena dia mengatakan bahwa sudah ada Yesus yang menebus.
Yesus tidak perlu melakukan hukum-hukum Taurat, dan mereka bebas melanggar apa yang dikatakan di larangan di kitab Taurat. Karena larangan ini, larangan memakan babi ini ada di kitab Taurat. Kitab Taurat ini ada di dalam kitabnya orang Yahudi yang sampai hari ini masih dipegang dan dipercayai, dan kitab Taurat ini juga ada di kitabnya orang Kristen. Di dalam agama Yahudi, larangan untuk makan daging babi adalah sebuah cara untuk menunjukkan identitas keyahudian seseorang. Karena apa? Karena di dalam kitab Makabe, di sana menggambarkan bagaimana revolusi Makabe meletus. Di sana terjadi revolusi meletus karena salah satu alasannya adalah waktu itu Raja Antiochus Epiphanes keempat yang berkebangsaan Yunani memaksa orang Yahudi untuk memakan daging babi, dan mereka menolaknya. Akhirnya muncul sebuah revolusi. Ini ditulis di dalam kitab suci mereka, di dalam kitab 2 Makabe pasal 6 ayat 18, dan juga 1 Makabe pasal 1 ayat 47. Di 2 Makabe pasal 6 ayat 18 dan juga pasal 7 ayat 1, dan juga di 1 Makabe ayat 1 sampai 47. Kitab Makabe ini ada di kitabnya orang Katolik, tetapi tidak ada di kitabnya orang Protestan. Dia mengatakan kitab tambahan ini disebut kitab Deuterokanonica. Jadi orang-orang Protestan tidak mau membaca kitab-kitab tambahan ya. Orang Protestan di dalam kitab Perjanjian Lama itu sampai Maleaki saja. Tetapi di dalam kitab Katolik ada tambahan lagi. Ada tambahan 9 kitab, yaitu yang disebut kitab Tobit, kemudian kitab Yudit, kemudian tambahan Esther, kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirach, kemudian Baruk, dan tambahan Daniel, baru 1 Makabe, 2 Makabe. Jadi kitab ini tidak ada di dalam kitabnya orang Protestan ya. Coba kita baca di dalam 2 Makabe pasal 6 ayat 18. Di dalam kitab 2 Makabe ayat 6 pasal 6 ayat 18, di sana disebutkan Eliezer adalah seorang ahli Taurat yang utama. Ia sudah lanjut umurnya dan terhormatlah tampan rupanya. Ia dibuka mulutnya dengan kekerasan dan begitu dipaksa makan daging babi. Tetapi dengan mengutamakan kematian terhormat daripada hidup ternista, ia menuju tempat pukulan dengan rela hati. Setelah daging itu dimuntahkannya kembali. Dan demikian mestinya tindakan orang yang berani menolak apa yang bahkan karena cinta kepada hidup sekalipun tidak boleh dikecap. Jadi si Eliezer ini lebih baik memilih mati daripada harus memakan daging babi. Di sana tadi disebutkan ya, 18 tadi ya. Di dalam ayat 19 tadi disebutkan, tetapi dengan mengutamakan kematian terhormat daripada hidup ternista, ia menuju tempat pukulan dengan rela hati setelah daging itu dimuntahkannya kembali. Eliezer adalah seorang ahli Taurat yang utama. Ia sudah lanjut umurnya dan terhormat tampan rupanya. Ia dibuka mulutnya dengan kekerasan. Jadi mulutnya dibuka dengan kekerasan, dan begitu dipaksa untuk makan daging babi. Tetapi Eliezer ini memilih mati daripada harus memakan daging babi itu. Ini ada di dalam kitabnya orang-orang Katolik, dan ini dipercaya oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini. Di dalam 1 Makabe ayat 1 ayat 47, haruslah didirikan perkorbanan, hutan keramat dan berhala, dan harus dipersembahkan sebagai korban babi-babi dan binatang-binatang haram lainnya. Babi dianggap binatang haram, jelas sudah, dan ini ada di kitab mereka. Kemudian kalau kita lihat bagaimana, apakah di kitabnya orang Protestan ada soal larangan daging babi ini? Apakah hanya di kitab Makabe saja? Ternyata ada. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama yang dipakai oleh orang Katolik, bahkan juga dipakai oleh orang Protestan, dan kitab ini juga dipakai oleh orang Yahudi.
Kita bisa buka di dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 4 sampai 8. Berarti di sana disebutkan ya, inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan. Ya, di sana disebutkan binatang-binatang yang boleh dimakan, di antaranya adalah lembu, domba, kambing, rusa, kijang, rusa, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan, dan seterusnya ya. Kemudian di lanjutannya di sana disebutkan apa? Dan juga babi hutan, atau bahkan di terjemahan lain itu ada yang diterjemahkan tidak pakai hutan, hanya disebut babi saja. Jadi ini anehnya ya, ada yang menerjemahkan babi hutan tetapi ada juga yang menerjemahkan hanya babi saja. Juga babi atau disebut babi hutan karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, itu haram bagimu. Ini kitab dipegang oleh orang Yahudi, orang Katolik, orang Protestan. Jadi haram memakan daging babi, meskipun itu babi hutan ya, karena babi nggak bisa disebut-sebut ada babi kota atau babi hutan atau babi desa, semua babi ya sama gitu ya. Jadi orang-orang Belanda, orang-orang Jerman sebetulnya dia melanggar aturan dia sendiri. Di kitab sucinya dia sudah ada, dan itu memang dilarang. Jadi sangat konyol sekali kalau orang-orang Kristen di Jerman dan Belanda melakukan melakukan tata cara yang lucu, membakar babi panggang di depan masjid, padahal dia sendiri juga dilarang, di dalam kitab sucinya juga dilarang. Ya itulah anehnya mereka. Bagaimana kalau di agama Islam? Di dalam Al-Quran jelas kita dilarang memakan daging babi. Itu ada ayatnya di dalam Al-Maidah ayat 3, dikatakan diharamkan bagimu memakan 1 bangkai, yang 2 darah, yang ketiga daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Ya, larangan ini cukup penting sehingga di negara-negara Islam itu memang tidak diperbolehkan untuk memakan daging babi ini, karena di dalam Al-Maidah ayat 3 tadi sudah sangat jelas, di sana dikatakan bahwa memang itu dilarang dan itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Dan kenapa sampai dilarang? Memang itu banyak kajian ya, banyak beberapa pakar-pakar memberikan pendapatnya. Yang jelas kita umat beragama itu kita punya pedoman yang dinamakan kitab suci. Pedoman ini turun adalah berdasarkan dari wahyu Tuhan, dan itu perintah dari Tuhan. Apapun itu wajib kita ikuti dan kita taati. Bukannya kita menafsir dan mencari-cari alasan supaya ini boleh dimakan. Kalau Allah mengatakan ini jangan kamu makan, ya udah, kita nggak usah tanya-tanya lagi kenapa tidak boleh dimakan. Karena ini dilakukan oleh orang Kristen. Di kitab mereka sudah ada larangan, jelas dikatakan di sana dilarang. Bahkan di kitab Makabi tadi jelas dilarang. Bahkan dia memilih mati daripada harus memakan daging babi itu di Yahudi. Orang Yahudi itu sangat ketat. Sampai hari ini orang Yahudi tidak mau makan babi. Jadi kalau sudah ada larangan, kenapa kita harus menawar-nawar lagi? Oh ini boleh, oh ini tidak. Kecuali dalam terpaksa ya, terpaksa tidak ada makanan. Di dalam agama Islam diperbolehkan. Kalau kalian terpaksa tidak ada makanan dan Anda bisa mati karena kelaparan, boleh memakan babi, karena itu kepepet, terpaksa untuk mempertahankan hidup. Tetapi kalau ada banyak pilihan makanan, ya pilih yang makanan halal saja ya. Kalau di dalam agama Yahudi dinamakan makanan yang kosher. Jadi mereka memakan makanan yang kosher, tidak boleh yang haram. Di dalam Islam ada aturan halal dan haram. Di Yahudi ada kosher dan ada makanan yang halal. Di Kristen ini masih ditawar-tawar lagi, karena mereka berdalih bahwa Yesus sudah mengenapi semua hukum-hukum Taurat dan umatnya Yesus tidak perlu lagi tunduk pada hukum Taurat. Apakah betul seperti itu? Karena Yesus sendiri mengatakan dia datang tidak untuk merubah hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi ini runtuh, 1 iota pun tidak diperbolehkan
dalam hukum-hukum Taurat itu diganti. Jelas Yesus datang tidak untuk meruntuhkan kitab Taurat atau hukum-hukum Taurat, karena di dalam hukum Taurat itu banyak ya, mitzvot namanya, ada sekitar 400 lebih hukum. Yesus hanya datang untuk menggenapi, jadi digenapi, tapi tidak merusak atau membuyarkan hukum-hukum ini. Kalau di dalam hukum disebutkan tidak boleh makan beberapa makanan, dan itu babi juga diharamkan. Selama Yesus hidup tidak pernah Yesus makan babi. Bahkan orang Yahudi sampai hari ini tidak makan babi, tetapi orang Kristen dengan dalih-dalih macam-macam, dengan bahkan di terjemahan kitabnya ditambahi babi hutan segala macam, sehingga ada kotak-kotak yang babi kota boleh, mungkin ya, yang tidak boleh babi hutan. Bagaimana kalau babi hutan ditangkap dibawa ke kota? Sama saja, kalau udah disembelih kan nggak tahu dia mana babi hutan mana babi kota. Ya itulah mereka, manusia yang selalu mencari-cari dalil ya untuk membenarkan kemauan mereka, dan dia melanggar kemauan Tuhan. Tuhan menurunkan kitab suci, orang Yahudi dikasih kitab suci, orang Kristen dikasih kitab suci, orang Islam dikasih kitab suci, masing-masing tidak memperbolehkan. 3 kitab suci ini tidak boleh semua ini. Taurat tidak boleh, orang Kristen juga tidak boleh, orang Islam tidak boleh. Tapi orang Yahudi taat, orang Islam taat, tetapi orang Kristen berdalih. Bahkan sampai hari ini pengikut orang Kristen banyak juga yang makan babi. Padahal kitabnya dilarang. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Jerman dan Belanda saat ini di bulan Ramadan, dengan memamerkan ketololannya dia sendiri memakan babi di depan masjid. Nggak pernah baca kitab mungkin mereka ya. Demikian saudara-saudaraku sekalian, terima kasih atas kesediaannya sudah menyimak. Dan untuk para donatur saya ucapkan banyak terima kasih. Kita Yayasan Geraha Mu'alaf atau Yayasan At-Tauhid, terutama di Jawa Timur, karena saya sebagai ketua Yayasan At-Tauhid Jawa Timur saat ini mempunyai program membangun masjid di Wonosalam dan juga pondok pesantren, dan ini akan kita gratiskan nanti ya, terutama untuk mendidik para mu'alaf dan juga mendidik para dai-dai kristolog. Itu kita akan gratiskan di sana, dan saat ini masih dalam tahap pembangunan seluas 3 hektar. Tanahnya masih kita angsur juga, yang 1 hektar sudah kita beli, tinggal 2 hektar yang belum dibeli ya, masih kita angsur. Masjidnya sudah dibangun, sudah di 2 lantai rencananya, yang kemarin kita lihat di sana sudah dicor ya. Untuk kalian yang punya dana silahkan Anda berinfak kepada kami, nomor rekening ada di deskripsi. Dan di bulan Ramadan ini kita punya program banyak sekali. Kita punya program membantu mu'alaf, kita punya program bagi-bagi sembako pada orang miskin, kemudian kita punya program UKM ya, usaha kecil untuk para mu'alaf, untuk mendirikan warung-warung. Kemudian kita memberikan buka bersama untuk para mu'alaf, para penghafal Al-Quran dan sebagainya, banyak sekali. Dan semua cabang-cabang juga punya program ini. Kita di YPM At-Tauhid atau Geraha Mu'alaf mempunyai 8 cabang di seluruh Indonesia, mulai dari Irian, Papua, Kalimantan, Sulawesi, kemudian di Bali, Jawa apalagi. Jadi kita punya banyak cabang, dan saat ini di bulan Ramadan ini semua mempunyai kegiatan yang sangat padat. Kalau Anda ingin menyalurkan bantuan Anda, silakan bisa Anda lewat rekening di deskripsi. Dan semua bantuan, semua keuangan di Yayasan YPM At-Tauhid ini diaudit oleh akuntan publik ya. Kemarin 2 minggu yang lalu sudah dilakukan audit untuk mengecek pengeluaran keuangan dan sebagainya. Ini untuk menjaga bahwa uang Anda betul-betul kami manfaatkan sebagaimana mestinya. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Untuk yang sudah mu'alaf, pertahankan iman Anda. Yang belum mu'alaf, belajar Islam, masuk Islam. Saya doakan kalian mendapatkan hidayah dan mau bersahadat masuk Islam. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.